Hari ini kita akan membahas terkait dengan list dan juga tuple. Jadi list dan tuple ini adalah salah satu struktur yang dimana dia dapat menyimpan beberapa elemen di dalamnya. Jadi mereka memiliki sifat yang berbeda. List di sini merupakan di mana elemen-elemennya itu dapat diganti, dapat diubah atau dapat dihapus. Sedangkan tuple ini adalah sifatnya yang dimana elemen-elemen tersebut tidak dapat diganti atau diubah. Nah, kalau untuk si list kita menggunakan tanda kurung siku untuk codingnya. Kemudian sama seperti tuple, list juga pengurutan atau setiap elemennya itu dimulai dari 0. Jadi indeksnya itu elemennya akan dimulai dari 0, bukan dari 1. Kemudian kita dapat membuat si list ini berisikan beberapa tipe data di dalamnya, atau dia juga dapat berisikan satu tipe data saja, integer, atau tipe data string saja, atau dapat berupa tipe data combine antara integer, string, dan juga tipe data yang lain seperti boolean. Nah, notasi yang kita gunakan pada list, kalau misalkan teman-teman ingin memanggil list atau isian elemen yang ada pada list tersebut, maka menggunakan coding list kemudian diikuti oleh si indeks yang ingin dipanggil. Kalau ingin menambahkan item, kita menggunakan appends atau insert. Kalau ingin menghapus item, kita menggunakan delete atau remove. Nanti akan kita cobakan. Kemudian tuple sifatnya itu adalah immutable atau dia tidak dapat diubah nilainya. Dia menggunakan simbolnya berbeda dengan list, yaitu kurung biasa. Sama seperti list, dia dimulai dari 0. Nah, tapi salah satu kelebihan dari tuple, kita bisa menggunakan tanda kurung biasa atau kita bisa menggunakan tanpa tanda kurung untuk mendefinisikan sebuah tuple. Jadi kalau teman-teman lihat contoh di sini ada contoh tuple berisikan integer. Kemudian ada contoh tuple berisikan data integer juga. Tapi perbedaannya, yang pertama dia menggunakan tanda kurung, sedangkan yang kedua dia tanpa tanda kurung. Jadi si tuple di sini kita bisa membuat codingnya tanpa menggunakan tanda kurung, juga bisa menggunakan tanda kurung tersebut. Nanti kita akan cobakan contoh untuk si tuple dan juga list. Silahkan teman-teman untuk di bagian belakang ini ada beberapa latihan yang dapat teman-teman cobakan. Jadi apabila nanti proyeknya sudah selesai, silahkan dicobakan latihan yang kita buat yang ada pada slide terakhir. Oke, kita buka file baru. Sebelum memulai, kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk sama seperti biasa praktek kita ya, kita menggunakan komentar untuk menandakan itu menjelaskan codingan tersebut terkait dengan apa. Nah, komentar di sini kita akan buat yang pertama adalah contoh list 1. Nah, contoh list 1 di sini kita akan buatkan list kosong. Karena dia adalah list kosong, maka dia tidak berisikan elemen. Atau di sini kita buat komentarnya adalah list kosong. Kemudian kita cobakan list dengan isian integer. Sama dengan, karena dia adalah isian integer, kita masukkan semua tipe datanya adalah angka. Jangan lupa, kalau teman-teman ragu, silakan tambahkan list dengan elemen integer.
Kemudian kita buat juga list dengan semua atau all. Kita masukkan angka 1, kita masukkan angka bilangan, pecahan, kemudian kita masukkan nama, dan boolean juga boleh. Di sini ini merupakan contoh list dengan elemennya berbagai tipe data. Nah, itu adalah coding untuk contoh kita list yang pertama. Nah, apakah ini bisa kita running? Bisa, tetapi dia tidak akan menghasilkan output karena kita belum membuat outputnya. Nah, untuk menghasilkan output kita akan coba, yaitu ini merupakan contoh yang kedua, contoh list kedua. Di sini kita akan menampilkan untuk pemanggilan elemen list. Karena kita ingin memanggil, kita buat judulnya terlebih dahulu, print contoh memanggil elemen list. Kemudian jangan lupa diberikan batasnya, menandakan contohnya yang mana. Karena kita ingin memanggil elemen list, teman-teman dapat menggunakan print. Kemudian kita akan coba panggil ya, yang pertama adalah list all. Kalau teman-teman ingin memanggil list all elemen tertentu atau angka 3,14, 3,14 ini merupakan elemen list dengan indeks ke-1. Maka kita panggil dia adalah indeks 1. Tapi kalau teman-teman ingin memanggil list tersebut semuanya, maka di sini teman-teman buat adalah list all saja. Dia akan menampilkan semua isian pada list. Kita akan cobakan running. Nah, jadi kalau teman-teman lihat seperti yang di kiri, coding yang pertama atau list all dengan angka 1 di dalamnya, dia hanya akan menampilkan angka 3,14, di mana 3,14 merupakan indeks ke-1 pada list all. Kemudian yang kedua, list all saja, dia akan menampilkan semua isian elemen pada list all. Jadi tidak hanya tergantung pada indeks tertentu, tapi semua isian elemennya. Kemudian kita juga bisa mengganti atau menambah anggota pada list. Sekarang kita coba contoh yang ketiga. Contoh list ketiga ini adalah menambah elemen list. Untuk menambah elemen list, kita juga buat judulnya terlebih dahulu. Contoh menambah elemen list. Nah, untuk contoh menambah elemen list, kita masih menggunakan list yang sama. Maka sebelum kita masuk ke codingannya, list all titik appends. Jadi seperti tadi penjelasan di teorinya, kalau untuk menambah kita bisa menggunakan appends, kita bisa menggunakan insert. Sini kita menggunakan appends, kemudian masukkan elemen apa yang akan ditambahkan. Kita menambahkan elemen prodi. Jadi ketika di running, bagaimana cara merunningnya? Kita panggil kembali semua elemen list all. Jadi di sini untuk list all kita hapus terlebih dahulu. Nanti ketika tidak masalah ya, kita tampilkan terlebih dahulu. Jadi nanti kita bandingkan list all yang pertama yang tampil dengan list all yang kedua yang tampil, elemennya apakah berbeda atau tidak. Kita running. List all yang pertama, elemen yang tampil adalah 1,
3,14 nama dan true. Sedangkan list all yang kedua yang tampil adalah 1, 3,14 nama, true dan prodi. Jadi ini menandakan bahwa prodi sudah ditambahkan ke dalam isian elemen list all. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh list yang terakhir. List yang keempat, kita akan mencoba menginputkan input data anggota koperasi. Nah, untuk menambahkan anggota koperasi, kita akan membuat variabel listnya terlebih dahulu, yaitu variabelnya adalah anggota dengan isian elemennya kosong. Jadi kita mulai penginputan datanya itu dengan 0 anggota atau dengan tidak adanya anggota di dalamnya. Jadi dimulai dari 1. Kemudian dia akan berhenti jika kondisinya salah. Jadi ketika kondisinya salah, nanti kita akan menggunakan percabangan if saja, bukan if else ya, if saja. Percabangan if adalah kondisi benar. Jadi dia akan berhenti apabila kondisi benar tersebut nanti tidak terpenuhi. Kemudian indeksnya kita mulai dari 1. Nah, bagaimana mengisinya? Mengisi daftar anggota baru. Untuk mengisi daftar anggota baru, kita buat judulnya terlebih dahulu, print. Kemudian kita kasih /n ya, biar supaya dia pindah baris. Data anggota koperasi. Kemudian print. Nah, di sini untuk menambahkan data anggota koperasi kita menggunakan perulangannya itu adalah while. Jadi while, kemudian dia tidak akan berhenti. Apabila dia tidak akan si perulangan ini tidak akan berhenti apabila kondisinya masih terpenuhi. Jadi di sini kita buat variabel anggota saja. Nah, kenapa variabel anggota saja? Karena variabel anggota baru maksudnya, karena variabel anggota saja itu adalah variabel untuk nama list. Sedangkan anggota baru adalah variabel untuk menginputkan data yang baru. Silakan masukkan nama anggota ke, kita akan menampilkan nanti isian indeks atau isian data yang keberapa menggunakan format, kemudian indeks. Baru setelah nama anggota baru diinputkan, anggota baru tersebut akan ditambahkan ke dalam isian elemen list. List yang mana? List anggota. Menggunakan coding append, di mana dia akan otomatis menambahkan semua isian data pada anggota baru. Perulangan itu bagaimana? Perulangan akan terjadi jika indeks itu ditambah sebanyak 1 kali. Jadi setiap anggota ditambahkan 1 kali, dia mengulang lagi sebanyak 1 kali, ditambahkan lagi banyak, berarti dia mengulangnya sebanyak perulangan 1 kali. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan teman-teman menuliskan angka 1 di bagian indeks, maka yang akan muncul di sini adalah 1. Jadi silahkan masukkan nama anggota ke 1. Setelah nanti teman-teman memasukkan nama anggota ke 1, dia akan menambahkan nama anggota tersebut ke dalam isian list anggota. Kemudian yang angka 1 tadi akan berubah menjadi 2. Kenapa? Karena indeks yang pertamanya itu adalah 1, kita tambahkan dengan 1, dia menjadi 2. Untuk isian data berikutnya di sini akan berubah menjadi 2. Seperti itu seterusnya. Jadi yang bertambah itu adalah isian indeksnya. Kemudian di sini
kita akan masukkan kondisi pertanyaan atau kondisi benarnya. Jadi kondisi pertanyaan ini, apakah Anda akan menambahkan anggota lagi? Jadi dia akan bertanya apakah kita akan menambahkan anggota lagi. Kita akan diberikan option jawaban ya atau tidak. Tapi jika jawaban kita itu adalah tidak, jika pertanyaan kita tadi itu dijawab dengan tidak, maka dia akan masuk ke kondisi stop. Dia akan masuk pada kondisi stop. Nah, berikutnya kita akan membuat tampilan. Kita geser terlebih dahulu. Kita akan masuk pada tampilan atau output. Tampilan atau outputnya yang akan ditampilkan itu seperti apa? Pertama, kita cetak terlebih dahulu batasannya, kemudian kita cetak anggota berjumlah sebanyak orang. Jadi nanti ini akan berisikan sesuai dengan indeks yang terakhir kita menginputkan data. Nah, di mana dia akan menampilkan semua isian anggota tersebut menggunakan format. Kemudian line ini adalah banyaknya anggota itu sesuai dengan isian format tersebut sesuai dengan anggotanya. Dengan perulangannya adalah for A di dalam variabel anggota, di mana dia akan mencetak semua isian yang ada pada variabel anggota. Kita coba running. Kita akan diminta untuk memasukkan anggota pertama, misalkan adalah Adi. Apakah ingin menambahkan? Iya. Susi, apakah ingin menambahkan? Tidak. Maka nanti yang akan muncul adalah jumlah anggotanya adalah 2, yaitu yang pertama Adi, yang kedua adalah Susi. Jadi seperti itulah kira-kira contoh ya menggunakan list. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya menggunakan tuple. Contoh tuple 1. Contoh tuple 1 sama seperti list yang di atas, kita buatkan tuple kosong, dimana isiannya hanya kosong. Jangan lupa komentarnya, ini adalah tuple kosong. Tuple integer, kita menggunakan angka biasa, tidak menggunakan tanda kurung ya, karena tuple bisa tanpa tanda kurung. Tuple dengan elemen integer tanpa tanda kurung. Kemudian kita tambah anggotanya. Kemudian kita akan cobakan memanggil. Contoh tuple 2, karena di sini belum dapat menampilkan outputnya ya, karena kita belum tampilkan menggunakan codingan. Kita coba mencetak elemen tuple integer. Nah, di sini kita akan coba menampilkan semua elemen tuple integer dengan cara memanggil variabel tuple integer.
Jadi ketika di running, kita coba buat judulnya terlebih dahulu ya. Contoh memanggil elemen tuple. Sebenarnya ini nggak wajib teman-teman buat, cuman sebagai penjelasan untuk kita saja yang mana batasan contohnya. Oke, kita coba running. Tidak. Nah, di sini elemen tuple integer sesuai dengan elemen tuple yang ada pada codingannya, itu 1, 2, 3, 10, 20, 30. 1, 2, 3, 10, 20, dan 30. Nah, kita juga dapat bertanya kepada sistem apakah angka tertentu berada pada si tuple tersebut atau tidak. Dengan cara kita buat codingannya terlebih dahulu. Contoh tuple ya, kita geser. Kita menggunakan contoh tuple yang ketiga. Kita ingin menguji anggota tuple. Kalau kita ingin menguji anggota tuple, berarti kita butuh outputnya apakah angka 5 merupakan anggota tuple integer dengan cara kita memastikan 5 berada pada tuple integer. Nah, ini adalah menguji anggota 5 apakah berada pada tuple integer. Kita coba untuk pernyataan yang benarnya ya. Kalau teman-teman lihat 5 tidak akan berada pada integer, berarti ini jawabannya nanti adalah false. Kita coba menguji apakah 10 berada pada tuple integer atau tidak. Jadi nanti akan ada 2. Kita buat judulnya terlebih dahulu. Contoh menguji elemen tuple. Ketika di running, jawaban pertama kita apakah angka 5 merupakan anggota tuple, dia akan menjawab salah karena memang angka 5 tidak berada pada si elemen tuple. Sedangkan kita bertanya yang berikutnya adalah apakah angka 10 merupakan anggota tuple. Di dalam elemen kita terdapatnya angka 10 sehingga jawabannya itu adalah true. Jadi benar bahwa angka 10 merupakan elemen yang ada pada tuple. Nah, untuk praktek kita kali ini terkait dengan tuple dan list sampai di sini. Teman-teman saya dapat mencobakan beberapa contoh yang ada pada PowerPoint. Kita akhiri hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.